Harry yang tak bisa terlelap, memutuskan untuk berolahraga di ruang fitness sejak 2 jam lalu. Ia mencoba mengalihkan pikiran agar tidak terus merindukan sang istri dan juga memikirkan Bibi yang belum juga membuka pintu maaf untuknya. Harry, kamu di sini ternyata. Harry menghentikan aktivitasnya yang sejak tadi meninju samsak. Mama, Clayton sudah tidur. Sudah. Nyonya Liana melangkah mendekati putranya. Sepertinya Mama harus cari pengganti Ninda. Mama atur saja. Harry beranjak duduk sambil mengusap keringat dengan handuk kecil di atas meja. Besok Mama akan ke rumah sakit, ini urusan orang tua, biar Mama yang atasi. Jangan terlalu dipikirkan. Aku akan tetap ikut ke sana besok. Harry mendongakkan kepalanya menatap sang Mama yang masih berdiri di sana. Mama istirahat saja, ini sudah larut. Maaf malam ini Mama harus mengurus Clayton lagi. Tidak apa-apa, Clayton kan cucu Mama. Ya sudah, kamu juga setelah ini istirahat. Dara akan baik-baik saja di sana. Nyonya Liana menepuk pundak putranya lalu berbalik pergi. Harry yang mulai merasa lelah, hanya bisa menyadarkan tubuhnya sambil menatap langit-langit ruangan. Malam ini sendiri lagi. Besok apa yang harus aku bawa untuk Bibi ya? Banyak hal yang Harry rencanakan untuk membuat Bibi luluh, tetapi dirinya tahu sebanyak apapun uang yang ia punya dan sebesar apapun usahanya, belum tentu bisa membuat wanita paruh baya itu melupakan kesedihannya. Klek. Harry yang sejak tadi tenggelam dalam pikirannya sendiri kini menoleh saat mendengar suara pintu kembali terbuka. Namun, ia pikir yang datang adalah sang Mama, tapi ternyata Dara. Ia berdiri dari posisi duduknya dengan tatapan tak percaya. Dara masih berdiri di ambang pintu, mencoba untuk mengatur napasnya. Setelah beberapa saat ia kembali melanjutkan langkah dengan cepat, mengalungkan tangannya ke leher sang suami dan mendaratkan satu uman tanpa disangka-sangka. Harry yang terkejut, spontan melepaskan ciuman itu. Kamu kenapa pulang? Aku merindukan kamu dan Clay. Dara hendak mencium lagi, tapi Harry mencegahnya. Nanti Bibi semakin marah, kenapa kamu tidak bertahan? Bibi yang memintaku untuk pulang. Dara yang akhirnya menyerah, memilih duduk di sofa. Sepertinya semua akan berjalan baik, Bibi bilang dia tidak melarang kita bersama hanya butuh waktu untuk menerima semuanya. Bi benarkah? Benar. Sekarang aku sangat merindukan kamu, tadinya aku pikir kita akan berpisah lagi. Aku takut. Dara tertunduk, menyeka air matanya. Melihat sang istri kembali bersedih, membuat Harry segera duduk di sebelah istrinya. Tidak akan. Bahkan jika Bibi tidak setuju, aku tidak akan melepaskan kamu. Aku akan memperjuangkan kamu sampai kapanpun. Harry. Dara menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. I love you. I love you too. Sekarang kita kembali ke kamar, kamu butuh istirahat dan aku mau mandi, sudah 2 jam aku di sini, bau keringat. Saat Harry hendak berdiri, Dara segera mencegahnya. Aku suka aroma tubuhmu saat bertiga ringat seperti ini. Pagi ini Harry, Dara dan Nyonya Liana kembali ke rumah sakit untuk menjenguk Bibi. Sesampainya di ruang rawat, Paman menyambut dengan begitu baik tetapi tidak dengan Bibi yang masih memilih untuk memalingkan wajahnya saat melihat kedatangan Dara. Bagaimana kabarnya, Bu? Apa sudah mendingan? Tanya Nyonya Liana saat duduk di kursi di samping berangkar rumah sakit. Iya, sudah mendingan. Bibi nampak ragu ketika hendak menatap besannya. Ia seolah ingin menyapa tapi gengsinya masih mendominasi pikiran. Dara yang sedang menyajikan bubur di atas mangkuk untuk Bibi,
hanya bisa mengamati sesekali. Jujur, ia sangat gugup, kalau kedatangan ibu mertuanya malah memicu kembali kemarahan yang malam tadi sedikit mereda. Maaf ya, Bu. Waktu itu saya tidak mengabari jika Dara diculik, karena saya takut Anda kaget. Saya juga tidak menepati janji untuk pergi ke panti hari itu, ucap Nyonya Liana lagi. Tidak perlu minta maaf, saya sudah sering dikecewakan keluarga Mauven. Sudah biasa, ucap Bibi dengan lemas. Sejenak, Nyonya Liana menoleh menatap Harry yang sedang berdiri di sampingnya, hingga setelah beberapa detik ia kembali menatap Bibi. Untuk masalah itu juga saya minta maaf. Karena sekarang kita besan, saya mohon berikan kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Saya juga sangat butuh bantuan ibu. Kali ini Bibi menoleh menatap Nyonya Liana. Bantuan dari saya. Ah, ini saatnya. Tadi Stefan sudah memberikan aku ide, batin Nyonya Liana. Wanita parubaya itu merogoh sesuatu dari dalam tas brandetnya. Ia menyodorkan selembar brosur ke atas pangkuan Bibi yang saat ini sedang duduk bersandar. Jadi begini. Panti asuhan yang sebentar lagi akan saya buka, belum mempunyai kepala panti. Sementara sudah banyak anak-anak jalanan yang kelaparan, bayi yang dibuang di tepi jalan, siap untuk diasuh di panti ini. Sebagai seorang wanita saya bisa melihat jiwa sosial Anda sangat luar biasa, terbukti Anda berhasil membesarkan Dara menjadi wanita cantik, baik, tulus dan beretika seperti sekarang. Anda luar biasa. Mendengar ucapan Nyonya Liana membuang raut wajah Bibi sedikit berubah. Sudut bibirnya bergerak saat berusaha menahan senyumnya. Tentu saja. Saya membesarkan Dara dengan tulus meski tidak banyak yang bisa saya berikan kepadanya. Nah karena itu, Nyonya Liana semakin bersemangat saat merasa Bibi mulai terpancing dengan ucapannya. Orang baik seperti Andalah yang dibutuhkan panti ini. Banyak anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dari wanita hebat seperti Anda. Jika Anda berminat, saya akan memberikan hak penuh atas panti tersebut. Sementara saya setiap bulan akan menjadi donatur tetap. Untuk saya. Bibi nampak terenyuh. Sejak dulu ia bercita-cita menjadi orang yang bisa berlangganan bagi banyak orang, apalagi untuk anak-anak terlantar. Rasanya baru kemarin beliau mengatakan bahwa sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh keluarga Mauven ia tidak akan luluh, tetapi saat Nyonya Liana membahas panti dan anak-anak jalanan, hatinya tersentuh. Mama memang aktif dalam kegiatan sosial di berbagai kota bersama teman-temannya. Kami harap Bibi bisa bergabung, sahut Harry. Bibi tak menjawab apapun, tetapi raut wajahnya seolah menjelaskan jika ia sangat ingin karena itu adalah impiannya sejak lama. Anda bisa pikiran dulu, nanti saya kabarkan jika panti sudah mulai aktif berkegiatan, ucap Nyonya Liana sambil menepuk punggung tangan Bibi. Dara yang baru saja selesai menyajikan bubur, kini melangkah mendekati bibinya. Makan dulu selagi hangat. Aku siapin ya. Bibi mengangguk patuh. Harry menghela napas panjang lalu tersenyum saat perlahan Bibi mulai luluh meski belum sepenuhnya. Begitu juga dengan Nyonya Liana. Sejak pernikahan kedua Harry ia sudah berjanji akan melakukan apapun demi menebus kesalahan di masa lalu dan beliau tahu, uang sebanyak apapun tidak akan bisa membeli rasa simpati dan maaf seorang seperti Bibi Dara. Seperti kata Stefan, ia sudah harus menyentuh hati keluarga Dara dengan hal yang tidak bisa dinilai dengan uang dan salah satunya adalah dengan pekerjaan sosial yang ia yakin bisa membuat Bibi ingin terlibat di dalamnya. Harry, panggil Bibi. Iya Bi. Harry spontan menegapkan posisi tubuhnya seolah baru saja mendapatkan panggilan dari atasan. Kalian sudah cukup lama menikah bukan? Apa anak harimau sudah otu?
Harry mengerjap bingung saat mendengar pertanyaan itu. "Bibi, kok nanya gitu?" tegur Dara dengan wajah memerah padam. "Ahahaha, kalau itu saya juga nungguin," sahut Nyonya Liana. Karena hari ini hari izin tidak masuk bekerja, akhirnya Stefan yang menghandle beberapa rapat dan juga pergi ke beberapa cabang hotel. Hari ini beberapa mahasiswa dan mahasiswi jurusan perhotelan dan pariwisata akan mulai magang di MV Hotel. Karena Tuan Harry sedang berhalangan hadir, sebaiknya Anda saja yang mewakili untuk bertemu mereka. Permintaan kepala personalia membuat kepala Stefan sedikit pusing. "Apa harus aku? Kenapa tidak kamu saja sih? Hari ini aku sudah bolak-balik ke kantor pusat lalu ke hotel ini sebanyak 2 kali. Masalah penyambutan anak magang saja harus aku yang handle." Kepala personalia itu nampak tertunduk karena biasanya Stefan adalah orang yang humoris dan ramah, tetapi saat lelah pria berkacamata itu akan berubah menjadi sosok yang cukup tegas dan menakutkan. "Maaf, tapi ini demi membuat citra MV Hotel baik di mata masyarakat. Belum lagi, penyambutan mereka hari ini akan dimuat di surat kabar dan majalah kampus mereka. Ahek, kenapa juga harus masuk berita segala? Padahal hanya magang." Stefan mengendurkan dasinya saat mulai merasa tercekik dengan pekerjaan yang tak ada habisnya. "Anda sendiri yang bilang, media sosial adalah target marketing terbaik untuk mencapai pasar pariwisata kota ini." Tiba-tiba aku menyesali ucapanku sendiri. Stefan berdiri dari posisi duduknya. "Baiklah, ayo. Dia mana mereka? Mari ikut saya." Mereka sudah menunggu 1 jam lebih. Stefan mengikuti langkah kepala personalia tersebut. Seperti hotel-hotel pada umumnya, setiap tahun MV Hotel menerima puluhan anak magang terbaik dari kampus besar di berbagai kota untuk belajar ilmu pariwisata dan lehotelan di sana. Sesampainya di ruangan, kepala personalia dan Stefan masuk beriringan dan di saat bersamaan pula para peserta magang berdiri dari posisi duduk mereka. Namun di tengah 30 anak magang di sana, ada 1 orang yang malah tertidur dengan pulasnya. Ya, seorang wanita muda, tidur dengan kepala bertumpu di meja, suara dengkuran halusnya pun terdengar sampai ke telinga Stefan. Apa wanita yang di sana itu juga benar lulus seleksi atau jalur orang dalam?" tanya Stefan kepada kepala personalia. Itu. Sebenarnya begini, dia sebenarnya itu. Lama sekali." Stefan yang nampak tak sabar, akhirnya menghampiri wanita yang wajahnya tak terlihat karena tertutup buku. Semenjak menjadi orang kedua yang paling disegani di MV Group, Stefan sangat menjaga kedisiplinan pegawai. Apalagi jika sudah menyangkut pegawai baru atau anak magang, dia tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas jika ada yang tidak patuh apalagi sampai membuat kekacauan. "Hei Nona, ini bukan tempat tidur. Bangun!" seru Stefan sambil menendang meja, pelan. Aku ngantuk." Wanita itu mengeluh pelan sambil merentangkan kedua tangannya. Ia nampak sangat lemas hingga detik selanjutnya ia menegapkan kepala sambil merapikan rambutnya. Kau." Stefan terperanjat kaget saat melihat wajah wanita yang baru saja terbangun dari tidur lelapnya. Dengan santai wanita muda tadi menoleh dan langsung mengangkat sebelah tangannya untuk menyapa Stefan. "Oh Kak. Long time no see." Beberapa kali Stefan menghela napas panjang sambil berpangku tangan. Saat ini ia sedang duduk di kursi restoran seraya menatap seseorang yang sedang duduk di hadapannya. Ia masih tidak percaya bisa bertemu dengan gadis ini setelah 6 tahun berlalu. "Ziza, apa Tuan Harry yang membantu kamu untuk masuk di hotel ini?"
Wanita muda itu menegakkan kepalanya setelah sejak tadi meneguk es cappuccino di atas meja. Ya, wanita itu bernama Ziza Eliana. Ia adalah keponakan Nyonya Liana yang pindah ke Amsterdam 6 tahun lalu. Saat itu ia baru saja akan masuk SMA dan akhirnya sekarang ia kembali ke kota kelahirannya. Bukan tanpa alasan, dulu Ziza terpaksa dibawa ke Amsterdam karena mengalami gangguan psikis pasca kehilangan kedua orang tuanya yang mengalami kecelakaan tunggal. Di sana ia menjalani serangkaian pengobatan medis, sekaligus menempuh pendidikan homeschooling lalu berkuliah di salah satu universitas terbaik di Amsterdam setelah dinyatakan sembuh. Stefan pun sudah mengenal gadis itu, karena di tahun yang sama saat orang tua Ziza meninggal dunia, ia dibawa oleh Harry ke kota untuk menjadi asistennya. Saat itu Stefan baru saja selesai kuliah dan Ziza akan masuk SMA. Meski 6 tahun sudah berlalu, Stefan tak bisa melupakan wajah bocah kecil yang dulu selalu merengek kepadanya. Tidak, aku belajar keras agar bisa mendapatkan program pertukaran mahasiswa. Ya, Tante Liana juga bantu agar aku bisa mendapatkan program di kota ini sih, tapi tetap saja aku belajar sendiri. Dengar ya asisten Stefan yang terhormat, aku sudah dewasa. Aku bela-belain ikut penerbangan subuh agar bisa ikut acara penyambutan anak magang. Sambutan kakak malah seperti ini, awas loh tambah tua nanti. Tua. Stefan terperangah dengan tatapan tak percaya. Wah, mulutmu masih sama seperti 6 tahun lalu. Dengar ya bocah dewasa, aku bukannya tidak senang kamu di sini, tapi aku kesal. Kenapa? Karena kamu datang tanpa mengabari aku atau Tuan Harry. Banyak kejahatan di mana-mana, apalagi di bandara. Iya maaf, aku hanya ingin memberikan kejutan. Sudah dong marah-marahnya, setelah ini juga aku pasti dimarahi Kak Harry. BTW, istri baru Kak Harry seperti apa? Apa dia lebih cantik dari Kak Liora? Hah, ya jelaslah. Stop mengalihkan pembicaraan, sekarang katakan, barang-barang kamu di kamar nomor berapa? Aku tidak akan membiarkan kamu menginap di hotel. Nyonya Liana dan Tuan Harry bisa khawatir nanti. Di kamar 206. Semua anak magang di hotel ini mendapatkan fasilitas kamar, lalu kenapa aku harus tinggal di mansion sih? Ya karena kamu itu ceroboh. Habiskan minuman kamu setelah ini aku antar pulang. Tanpa memperpanjang perdebatan Ziza kembali meneguk minumannya. Sementara Stefan hanya duduk sambil memperhatikan. Gadis yang selama 6 tahun belakangan ini sangat jarang terlihat di pandangannya. Tahun pertama saat Ziza pindah ke Amsterdam, ia sering berkunjung, itu juga karena perintah Nyonya Liana. Tetapi beberapa tahun terakhir saat perusahaan berkembang pesat, Stefan tidak punya waktu lagi untuk pergi ke Amsterdam. Sepanjang perjalanan pulang Harry terus memikirkan pertanyaan Bibi. Entah mengapa ia begitu ingin melihat darah mengandung buah cinta mereka. Sesampainya di mansion pun, Harry masih memikirkan hal ini yang sama-sama. Sayang, apa bulan ini kamu sudah datang bulan? Tanya Harry tiba-tiba. Dara yang sedang menyusui Clayton mulai terlihat bingung mendengar pertanyaan Harry. Sejak di mobil hingga sampai ke kamar, suaminya tak pernah bicara sepatah kata pun, tetapi tiba-tiba saja bertanya hal yang tidak biasanya ditanyakan. Belum? Kenapa? Tanya Dara balik. Tiba-tiba Harry tersenyum sumringah, matanya berbinar-binar penuh harap. Jangan-jangan kamu hamil. Bagaimana kalau kita ke dokter kandungan sekarang, periksa dulu. Astaga. Dara menggeleng tak percaya saat mendengar pernyataan tiba-tiba suaminya. Mana bisa begitu, aku biasanya memang haid di akhir bulan. Sedang ini baru awal bulan.
Jangan terlalu memikirkan ucapan bibi tadi, dia hanya bercanda. Lagi pula, Clayton masih sangat kecil untuk punya adik. Aku malah ingin berdiskusi dengan kamu masalah ini, bagaimana kalau kita tunda dulu? Apa? Ditunda? Seketika Harry duduk lemas di tepi ranjang. Iya, kita tunda saja sampai Clayton cukup besar, dia kan masih ASI. Aku kalau hamil ngidamnya berat loh, dulu sampai diinfus karena muntah terus. Kamu mau Clayton? Gizinya tak terpenuhi. Iya juga sih, tapi aku benar-benar tidak sabar untuk momen itu. Harry mendekat, berbaring di samping Dara yang saat ini masih bersandar di kepala ranjang karena menyusui Clayton. Terima kasih ya ibu hebat. Jika bukan kamu, entah bagaimana nasibku dan Clayton sekarang. Segurat senyum tergambar di wajah Dara.